Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 mata kuliah PPK kelas I. Di hari ini kami akan menjelaskan tentang proses bisnis Cisco. Pertama, kita akan mulai dari sejarahnya, yang akan dijelaskan oleh Liana. Boleh next? Oke, berikut merupakan sejarah dari Cisco. Pada tahun 1984, Cisco didirikan oleh Leonard Bosack dan Sandy Lerner. Lalu pada tahun 1985, Cisco menjual produk pertamanya yaitu NIC kepada Digital Equipment Corporation. Lalu pada tahun 1987, karena mereka membutuhkan dana, Cisco kemudian diambil alih oleh Sequoia Capital dan menunjuk John Morgridge sebagai presiden dan CEO pada tahun 1988. Lalu kemudian pada tahun 1993, Cisco mengakuisisi perusahaan lainnya, salah satunya adalah Crescendo Communications. Lalu pada tahun 1994, headquarter Cisco berpindah dari Menlo Park ke St. Jose, dan keduanya ini mereka masih tetap berada di California. Lalu pada tahun 1995, John Chambers menggantikan John Morgridge sebagai CEO. Lalu kemudian pada tahun 1998, Cisco membeli Celsius System, di mana perusahaan ini memiliki ahli dalam teknologi telepon internet sehingga Cisco dominan pada VoIP. Lalu pada tahun 2006, Cisco memperkenalkan Telepresence yang merupakan sebuah aplikasi yang dapat memungkinkan orang-orang untuk berinteraksi pada jarak jauh. Lalu pada tahun 2015, John Chambers pensiun dari posisinya dan mengubah bisnis modelnya dari yang awalnya terfokus pada perangkat keras menjadi fokus terhadap perangkat lunak. Okay, next. Nah, selanjutnya untuk proses bisnis Cisco ini menggunakan order fulfillment yang merupakan proses penerimaan order dari pelanggan sampai pengiriman produk ke alamat yang diinginkan customer. Yang pertama itu adalah mengurangi latensi atau jeda waktu respon status permintaan dan pesanan, sehingga tidak terdapat jeda waktu antara terjadinya transaksi dan pencatatannya, karena sistemnya menggunakan real time yang mengurus transaksi ketika transaksi itu terjadi. Yang kedua itu adalah memprioritasi pelanggan selama kekurangan pasokan. Nah, biasanya Cisco ini memprioritaskan produknya kepada korporat bisnis, institusi umum, dan juga perusahaan telekomunikasi. Lalu selanjutnya pengurangan waktu pemenuhan pesanan dari 11 hari menjadi 3 hari menggunakan model BTS atau Best Transceiver Station, atau yang biasa disebut dengan stasiun pemancar. Selanjutnya untuk PO diproses dalam hitungan menit, bukan jam, sehingga lebih efisien. Dan terakhir itu adalah manajemen perubahan lebih cepat, karena menghilangkan banyak sistem yang ada. Next. Jadi yang selanjutnya adalah mengenai proses bisnis Cisco. Tahapan pertama yang dilakukan adalah untuk menentukan goal dan tahap-tahapan yang akan dikerjakan selama satu bisnis tersebut dijalankan. Setelah berhasil menentukan tahapan dan goal-nya, langkah selanjutnya adalah menjalankan tahapan yang telah disusun dengan melakukan implementation. Setelah berhasil melakukan implementation, tahap selanjutnya adalah dengan melakukan performance measurement atau penilaian terhadap hasil pengerjaan yang telah dilaksanakan. Apabila penilaian tersebut telah selesai dilakukan, maka selanjutnya adalah dilaksanakan CSR reporting atau pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mempublikasikan dampak dari hasil pengerjaan mereka dalam sisi lingkungan dan sosial. Apabila CSR reporting tersebut telah selesai dilaksanakan, maka stakeholder akan menjalankan perkumpulan dan melaksanakan analisis terhadap bisnis yang telah mereka jalankan tersebut. Setelah mereka menyelesaikan analisis dan memberikan hasil, maka mereka akan memberikan feedback atau komentar terhadap bisnis yang telah mereka jalankan. Maka hal tersebut akan menutup bisnis yang telah dijalankan tersebut dan mereka akan membuka bisnis baru yang dimulai dengan goal setting dan penentuan tahap-tahap pengerjaan lagi. Kesimpulan dari presentasi kami adalah proses bisnis Cisco ini termasuk dalam kategori order fulfillment, di mana melibatkan proses penerimaan pesanan, pemrosesan pesanan, dan pengiriman kepada customer. Pengiriman produk sesuai permintaan sangat penting untuk profit perusahaan. Dan order fulfillment ini mempercepat proses pemesanan, manajemen stok barang, pengiriman produk, serta adanya proses pengembalian produk. Sekian presentasi proses bisnis Cisco dari kelompok kami. Terima kasih.